Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tiba-tiba, pemandangan aneh terjadi saat cairan transparan mulai terbelah menjadi 6 manik-manik perak seukuran ibu jari yang perlahan berputar di udara. Han Li menghela napas dalam-dalam sebelum menggigit ujung lidahnya dan meludahkan awan esensi darah ke manik-manik. Mereka dengan bersih menyerap keseluruhan esensi darah, mengubahnya menjadi emas murni. Semangatnya bangkit saat melihat dan dia meludahkan seberkas cahaya biru. Cahaya berputar sekali di sekelilingnya sebelum berhenti, menampakkan dirinya sebagai pedang berkilau sepanjang 1 inci yang dikelilingi oleh kabut biru. Han Li menunjuk ke salah satu manik-manik yang dimurnikan dari Auric Essence dan menutupi permukaan pedang dengan lapisan yang rata sempurna. Pedang kecil itu segera mulai berkedip dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Han Li mengangkat alisnya dan menunjuk ke tanah beberapa kali, memanggil beberapa bahan pelengkap untuk menyatu dengan pedang terbang. Dia kemudian memberi isyarat ke pedang terbang dan itu langsung terbang ke telapak tangannya di mana itu menjadi api biru yang baru lahir. Han Li perlahan menutup matanya dan menggunakan indera spiritual untuk mengendalikan api yang baru lahir dan memulai penempaan. Proses ini hanya akan selesai ketika esensi darah yang diresapi Auric Essence bergabung sepenuhnya. Hari demi hari berlalu, dan Han Li memurnikan masing-masing pedang hangat awan bambu tanpa istirahat. Jika bukan karena Myriad Year Spirit Milk, kekuatan sihir Han Li tidak akan bisa bertahan. Ketika waktu semakin dekat dengan tanggal yang ditentukan pria berjubah hitam itu, mereka yang mengetahui masalah itu menjadi cemas tetapi yang paling khawatir dari mereka semua adalah saudara senior Cheng. Pada hari sebelum tenggat waktu, seseorang mengirimkan slip giok ke Sekte Awan Melayang menggunakan pedang terbang. Slip giok merinci lokasi yang tepat untuk janji yang akan datang. Tidak hanya medannya yang berbahaya, tapi bahkan agak jauh dari pegunungan Dreamcloud. Jika Han Li tidak segera meninggalkan pengasingan, dia mungkin tidak punya cukup waktu untuk sampai di sana. Saat lelaki tua berambut perak itu dengan gelisah berjalan berputar-putar di dalam aula resmi, Han Li muncul di pintu masuk. Orang tua itu melihat bahwa Han Li tiba dan berteriak kegirangan, "Junior, kamu akhirnya tiba. Sudahkah Anda selesai melunakkan harta sihir Anda?" Tampil lebih percaya diri daripada dia sebulan yang lalu, Han Li dengan cemberut menjawab, "Entah bagaimana aku berhasil menyelesaikan pemurnian harta. Saudara senior, saya mendengar bahwa slip giok lain telah dikirim untuk menjelaskan tempat pertemuan. Benarkah itu?" "Betul sekali. Dia ingin bertemu denganmu di puncak gunung Heaven Pillar. Ini slip giok yang dia kirimkan." Kakak senior Cheng mengangguk dan menyerahkan slip giok hijau. Han Li mengambilnya dan dengan cepat membacanya dengan indera spiritual. Dengan mendengus, ekspresi tegas muncul di wajahnya saat dia berkata, "Dia ingin aku datang sendiri dan membawa harta sihir bambu petir emas. Sepertinya dia menyelidikiku dengan cukup baik. Dia bahkan tahu tentang hubunganku dengan Waner, kalau tidak dia tidak akan bisa menggunakannya untuk melawanku. Dengan kemampuannya yang luar biasa, seharusnya menjadi tugas yang mudah untuk secara diam-diam menyelidiki masalah antara Junior Han dan Sister Nangong. Bagaimanapun, pembudidaya tingkat rendah sama sekali tidak berdaya melawan pembudidaya iblis Dao yang kuat. Saudara Junior, saya tidak dapat membiarkan Anda menghadapi bahaya ini sendirian, jadi saya sudah menghubungi anak naga api dan 6 rekan Daois lainnya. Ketika Anda lepas landas, kami akan mengikuti di belakang Anda. Setelah orang itu muncul, kami akan mengepungnya dan pasti akan menjebaknya. Kami akan memastikan dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apa yang dia inginkan di negara bagian si kami." Kakak senior Cheng menyatakan dengan nada kesal. Metode kakak senior cukup bagus, tetapi pria ini kemungkinan besar akan waspada. Namun, tidak apa-apa jika kakak senior dan teman-temannya mengikuti saya. Jika dia ceroboh dan sombong,
itu akan berarti kematiannya. Setelah berpikir sejenak, Han Li setuju. Bantuan itu, bagus, sudah diputuskan. Meskipun Gunung Heaven Pillar sangat tinggi, mungkin juga datar bagi para pembudidaya seperti kita. Saya akan memberi tanda pada tubuh Anda dan kami akan menggunakannya untuk mengikuti Anda. Jika lawan benar-benar bukan seseorang yang bisa kamu lawan, kamu hanya perlu mengulur waktu agar aku dan teman-temanku tiba. Saya harus berterima kasih kepada saudara senior atas bantuannya, dan saya pasti akan membalas budi. Karena Han Li jarang menerima bantuan dari orang lain, dia mengucapkan kata-kata ini dengan sangat tulus. Saudara senior Cheng tersenyum dan terkekeh saat berkata, "Saudara muda Han adalah bagian dari sekte awan hanyut kami sehingga kami tidak dapat memperlakukan Anda sebagai orang luar. Waktu yang diatur akan segera tiba. Anda harus bergegas dengan persiapan Anda dan pergi malam ini, atau Anda mungkin tidak punya cukup waktu untuk tiba di Gunung Heaven Pillar." Han Li mengangguk setuju dan segera pergi. Kakak senior Cheng menghela nafas lega setelah Han Li pergi dan tersenyum penuh pengertian. Dari janji Han Li untuk membalas budi ini, dia tahu bahwa usahanya tidak sia-sia. Begitu dia mencapai akhir masa hidupnya, dia tahu bahwa Junior Han akan melakukan yang terbaik untuk membayar sekte awan melayang. Ketegangan meninggalkan hati lelaki tua itu. Dia menamparkan kantong penyimpanan setelah berpikir sejenak dan mengeluarkan beberapa jimat. Dia kemudian melemparkan mereka ke udara sebelum mereka terbang keluar dari aula dalam seberkas cahaya merah. Setelah melakukan ini, lelaki tua berambut perak itu duduk di kursinya dengan ekspresi termenung dan merenungkan apa yang baru saja terjadi. Jimat transmisi suara ini akan segera memanggil teman baiknya yang telah tinggal di aula tamu sekte selama beberapa hari terakhir. 2 jam setelah Han Li pergi, kakak senior Cheng dan mereka mengejarnya. Untuk mempertahankan kekuatan sihirnya, Han Li hanya terbang dalam seberkas cahaya biasa dan saat terbang dia mengutak-atik pedang sepanjang 3 inci di tangannya. Itu adalah salah satu dari 36 pedang yang telah diresapi oleh Han Li dengan Auric Essence. Pedang terbang telah berubah menjadi emas setelah diresapi dengan Auric Essence. Jika tebakannya benar, perubahan penampilan itu hanya sementara. Setelah esensi Auric benar-benar menyatu dengan harta sihir, penampilan aslinya akan dipulihkan. Tetapi ketika dia melihat bahwa 36 pedang masih mempertahankan kilau emasnya setelah disempurnakan sepenuhnya, dia merasa benar-benar bingung. Namun, efek esensi Auric pada pedang tampaknya lebih besar daripada yang dijelaskan legenda. Dari pengujiannya, pedang terbang setidaknya 30% lebih kuat dan ketajamannya jauh melampaui sebelumnya. Han Li yakin bahwa jika mereka berbenturan dengan harta sihir apapun yang terbuat dari bahan yang lebih rendah, pedangnya kemungkinan besar akan membelahnya. Namun, ada beberapa keraguan yang menyertai kegembiraannya. Dia akhirnya mengingat bahan utama dari pedang terbang, bambu petir emas, dan kristal halus yang dia gunakan untuk meredamnya. Mungkinkah ketika bahan yang sangat langka ini bergabung dengan esensi Auric, mereka mengalami semacam evolusi yang tak terduga. Setelah berpikir panjang, dia menemukan ini sebagai satu-satunya penjelasan. Karena perubahan ini menjadi lebih baik, dia tidak mau menghabiskan terlalu banyak usaha untuk menyelidiki masalah tersebut. Sebaliknya, dia menempatkan pikirannya pada formasi pedang Aureate. Han Li tidak perlu mengolahnya secara khusus untuk menggunakannya. Dia dengan mudah mengaktifkannya saat berada dalam pengasingan untuk menguji kekuatannya. Kekuatan luar biasa formasi pedang berfungsi untuk memverifikasi kata-kata dari halaman emas. Meskipun dia hanya mampu membentuk versi sederhana dari formasi Aureate, itu sudah menunjukkan kekuatan luar biasa yang memperkuat kepercayaan diri Han Li dalam menghadapi pria berjubah hitam itu. Dia perlu menghilangkan kutukan segel jiwa Nangong Wan, tetapi jika dia tidak memiliki formasi Aureate, Han Li pasti tidak akan dengan patuh mengirim dirinya sendiri ke kematian.
Tentu saja, Han Li tidak pernah bertarung melawan kultivator tahap Nas Chen Sol yang terlambat dan dia tidak bisa benar-benar tahu seberapa baik dia akan melakukannya. Tapi dia telah bertarung melawan kultivator tahap Mid Nas Chen Sol, dan memperhitungkan dia akan memiliki setidaknya 80% peluang untuk menjebak dan membunuh satu. Dengan kekuatan seperti itu, dia seharusnya memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk bersaing melawan seorang kultivator Nas Chen Sol yang terlambat. Namun, itu akan agak merepotkan untuk mendapatkan metode melarutkan kutukan segel jiwa dari lawannya. Han Li perlu menggunakan kebijaksanaannya sendiri begitu dia bertemu dengan pria berjubah hitam dan dengan hati-hati menavigasi situasinya. Han Li menghela nafas dan pedang kecil di tangannya menghilang dari pandangannya. Dia kemudian menyapu sekelilingnya dengan indera spiritual, tidak menemukan jejak kakak seniornya atau sekutunya tetapi tidak terkejut. Mereka pasti bersembunyi di kejauhan karena takut pria berjubah hitam, itu akan menemukan mereka karena lawan, mungkin adalah pembudidaya Nas Chen Sol yang terlambat. Gunung Heaven Pillar adalah gunung terjal yang terisolasi setinggi puluhan kilometer yang terletak di sebelah barat pegunungan Dream Cloud. Dari kejauhan, tampak sangat curam dengan sepertiga dari gunung mencapai melampaui awan. Hanya ada beberapa bukit pendek yang mengelilingi gunung, memungkinkan lingkungan sekitar terlihat jelas dari tengah gunung. Ini juga mungkin mengapa pria berjubah hitam itu memilihnya. Tetapi ketika Han Li tiba 50 km jauhnya dari gunung, dia tiba-tiba merasakan indera spiritual bergolak. Sementara indera spiritualnya berada pada level kultivator tahap Mid Nas Chen Sol, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Siapa yang tidak tahu apakah pria berjubah hitam itu sengaja menyembunyikan sesuatu untuk membuai dia ke dalam rasa aman yang palsu. Han Li hanya memiliki indera spiritualnya untuk menyelidiki sekelilingnya sambil berpura-pura tidak tahu sedang diawasi saat dia terbang menuju puncak gunung. Pada saat yang hampir bersamaan, seorang pria berjubah hitam yang duduk di puncak membuka matanya dan menatap ke arah Han Li. Dia bergumam, "Kamu telah datang. Sepertinya informasi yang aku peroleh benar, dan hubunganmu dengan wanita itu cukup dalam. Menempatkan dirimu dalam bahaya karena seorang wanita. Sepertinya aku terlalu melebih-lebihkanmu." Pria berjubah hitam itu bergumam dan menoleh untuk melihat formasi transportasi sederhana di sebelahnya. Ketika dia merasakan bahwa Han Li hanya berjarak beberapa puluh kilometer, dia berdiri dan berjalan menuju formasi transportasi dengan langkah besar. Sesaat kemudian, dia menghilang dalam kilatan cahaya putih. Saat itu, Han Li merasakan pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang. Alarm berdering di kepalanya, dia berpikir, apa gunanya menggunakan teknik penyembunyian? Apa dia berkomplot melawanku? Dia kemudian melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan penuh. Ketika Han Li tiba di puncak Gunung Heaven Pillar dan melihat formasi transportasi yang mencolok ditempatkan di sana, ekspresinya berubah. Tatapannya kemudian beralih ke batu besar di sisinya, yang bertuliskan, "Jangan terlambat," terukir di dalamnya. Ketika Han Li membaca kata-kata ini, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang dan dia mengutuk kelicikan musuhnya. Meskipun dia dapat melihat bahwa itu adalah formasi transportasi sederhana yang tidak dapat melakukan perjalanan jauh, jika dia mengambilnya dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap musuh. Lebih buruk lagi adalah dia tidak tahu apakah kelompok senior Cheng akan mengikutinya atau tidak. Dari apa yang terukir di batu, terlihat jelas bahwa pria berjubah hitam itu tidak mau bertemu dengannya dan memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Jika Han Li menunda terlalu lama, pria berjubah hitam itu mungkin memutuskan untuk pergi dan dia tidak mampu mengambil risiko itu. Jika Han Li ingin menemukan metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa, dia hanya bisa mengambil risiko menggunakan formasi. Ekspresi Han Li goyah untuk sementara waktu, sebelum dia akhirnya mengambil keputusan.
Dia pertama-tama menyapu area terdekat untuk melihat apakah ada pembudidaya setan yang bersembunyi di dekatnya atau tidak. Kemudian, dia mengeluarkan jimat transmisi suara dan berbisik ke dalamnya sebelum melemparkannya ke udara, meluncurkannya ke langit dalam seberkas cahaya merah. Setelah itu, Han Li mengambil kantong binatang roh dari pinggangnya dan memanggil isinya ke udara. Kumbang pemakan emas bernoda hitam yang baru saja muncul kemudian mengerumuninya dan berubah menjadi baju zirah 3 warna yang menutupi tubuhnya. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia memanggil perisai biru kecil di depannya dan dalam kilatan cahaya putih, sebuah syal bersulam muncul di tangannya. Han Li menunduk untuk melihat syal bordir dan ekspresi aneh muncul di matanya. Syal bersulam adalah harta pelindung yang diberikan Nang Wong Wan kepadanya, dan dia mengelus kain halusnya saat dia berdiri diam di sana. Sesaat kemudian, Han Li mengangkat tangannya dan meletakkan beberapa penghalang pelindung di tubuhnya sebelum akhirnya melangkah ke dalam formasi transportasi. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya, menyerang sudut formasi dengan segel mantra. Cahaya putih menyala dan Han Li menghilang tanpa jejak. Di tengah pulau ada sebuah danau kecil, Han Li muncul dalam kilatan cahaya putih. Pada saat dia tiba, dia mengabaikan tidak nyamannya dari teleportasi dan memerintahkan perisai birunya untuk memperbesar dan menutupinya, melindungi sebagian besar tubuhnya. Namun, Han Li tidak mendeteksi serangan apapun dan malah memiliki waktu untuk melirik ke sekelilingnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak akan melangkah lebih jauh untuk meluncurkan serangan diam-diam terhadap kultivator Naschen Soul awal seperti Anda, meskipun saya mendengar bahwa Anda adalah seorang kultivator yang agak luar biasa. Sebuah suara aneh berbicara dari dekat dengannya. Saat Han Li mendengar suara ini, hatinya bergetar. Ini bukan suara Master Sekte Penyaringan Yin. Mungkinkah ini adalah pembudidaya iblis lainnya? Dia berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat seorang pemuda berjubah hitam yang tampak berusia 20-an berdiri 100 meter jauhnya dengan tangan di belakang, menatap Han Li. Meskipun Han Li belum pernah melihat wajah sebenarnya dari Master Sekte Pemilah Yin, tubuh dan suara pria ini benar-benar berbeda dari yang dia lihat. Han Li menatapnya, tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Dengan mata menyipit dan hati yang waspada, dia mendengus dan dengan mengejek berkata, "Jika kamu tidak akan melakukan serangan diam-diam, lalu mengapa kamu perlu menempatkan kutukan segel jiwa pada pendamping Dao saya?" Setelah mengucapkan kata-kata ini, Han Li mengamati sekelilingnya. Dia berada di tepi rawa dengan air berlumpur dan udara lembab. Dia bisa mendengar suara danau dan melihat hutan pendek di dekat mereka. Han Li mengerutkan kening sejenak sebelum mendapatkan kembali ekspresi tenang. Dia merasa ada fluktuasi ki spiritual yang aneh di sekitarnya dan menyadari ada batasan yang ditempatkan di sekitar mereka seperti yang dia harapkan. Meskipun dia menganggap itu bukan formasi mantra yang tangguh, mereka pasti akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan mengingat dia dipaksa ke sini. Pemuda itu terkekeh dan dengan santai berkata, "Saya tidak perlu menggunakannya karena rekan Taois Han telah datang dengan patuh. Meskipun saya memiliki beberapa kemampuan, itu tidak sejauh saya bisa melawan seluruh sekte Anda." Han Li memelototi pemuda itu dan bertanya, "Kamu benar-benar bukan Master Sekte Pengayak Yin?" Apakah saya terlihat seperti Master Sekte saya?" tanya pemuda berjubah hitam sambil terkekeh. "Tidak, tapi Anda dapat dengan mudah menyelinap ke Sekte Awan Melayang dan pergi dengan aman setelah melukai seseorang. Saya tidak tahu siapa lagi selain Master Sekte Anda yang bisa melakukannya. Juga, saya tidak ingat pernah melihat Anda sebelumnya, apakah kamu tidak muncul selama pertempuran besar?" Dengan bingung, Han Li bertanya. Pemuda itu tersenyum dan memasang ekspresi aneh ketika dia berkata, "Meskipun saya ingin memberikan penjelasan kepada rekan Taois Han, saya tidak mengundang Anda ke sini untuk menjelaskan diri saya sendiri.
Apakah Anda membawa harta sihir bambu petir emas? Ketika Han Li mendengar ini, dia memelototi pemuda itu dalam diam. Pemuda itu menghela nafas dan dengan percaya diri berkata, jika rekan Taois Han ingin melanjutkan ini, saya khawatir dia akan kecewa. Saya secara khusus menyempurnakan formasi transportasi sehingga hanya berfungsi 2 kali. Setelah 2 kali penggunaan, ujung lain dari formasi transportasi akan hancur dengan sendirinya dan teman Anda tidak akan bisa sampai ke sini dalam waktu kurang dari setengah hari. Saya percaya itu akan lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan masalah di antara kita. Kilatan dingin muncul di mata Han Li dan dia mendengus, berbicara dengan nada tanpa emosi, kamu ingin tahu apakah aku memiliki harta bambu petir emas atau tidak? Tapi bagaimana kalau memberitahuku metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa terlebih dahulu? Metode untuk melarutkan kutukan segel jiwa ada di dalam slip giok ini, tapi izinkan saya melihat harta bambu petir emas terlebih dahulu. Saya tidak seperti ketua sekte saya, dan saya hanya menginginkan bambu petir emas. Saya tidak punya niat untuk mencoba membalas kematian rekan daunnya. Senyum pemuda itu menghilang dan dia mengungkapkan slip batu giok hitam, di tangannya lalu menatap Han Li dengan dalam. Dengan alis terangkat, Han Li dengan tegas berkata, tentu saja. Meskipun harta bambu petir emas sangat berharga, itu tidak sepenting rekan dao saya sendiri. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan kemudian perlahan menariknya pergi. Dalam gemuruh guntur, kilat keemasan melompat keluar saat panah biru kecil muncul di tangannya. Memegang dengan 2 jari, Han Li tanpa ekspresi menatap pemuda itu. Ketika pemuda itu melihat ini, keserakahan sesaat muncul di wajahnya. Kemudian setelah berpikir sejenak, dia menjentikkan pergelangan tangannya dan mengirim slip batu giok hitam itu terbang ke arah Han Li dengan kecepatan yang sangat lambat. Han Li segera mengerti apa yang dia maksudkan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkan panah kecil itu ke atas, membuatnya melayang di udara dengan kecepatan yang sama. Meskipun keduanya mengendalikan masing-masing item, pandangan mereka tertuju pada wajah satu sama lain. Pada saat kedua benda itu tiba di depan satu sama lain, Han Li dan pemuda itu menghela nafas lega. Keduanya mengambil barang yang dipertukarkan ke tangan mereka dan dengan cepat memeriksanya, hanya untuk mendapati diri mereka tersenyum pahit. Ini adalah harta sihir bambu petir emasmu. Pemuda berjubah hitam dengan dingin tersenyum dan mencubit panah biru kecil di tangannya. Dalam api perak putih, itu berubah menjadi abu. Aku juga tidak pernah mendengar bahwa teknik paling sederhana dari 5 elemen mampu melarutkan kutukan segel jiwa. Han Li menggenggam slip batu giok di tangannya dan membakarnya dengan api biru, menyebabkannya membeku dan pecah menjadi cahaya yang berkilauan. Pemuda berjubah hitam itu memasang ekspresi tegas dan dia mendengus saat jejak ki jahat mulai muncul dari tubuhnya. Sepertinya tak satu pun dari kita mempercayai yang lain. Namun, itu tidak masalah. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya apakah Anda bersedia menukar harta bambu petir emas atau tidak. Selama Anda menyerahkannya kepada saya akan memberi Anda metode untuk menyelamatkan rekan dao Anda dan pergi. Kalau tidak, aku hanya akan menyita harta itu setelah membunuhmu. Karena itu bukan harta karun kuno, kamu pasti membawanya di dalam tubuhmu. Sambil menghela nafas ringan, Han Li dengan dingin berkata, seperti yang terjadi begitu saja, rencanaku mirip dengan milikmu. Karena Anda adalah perapal kutukan segel jiwa, metode untuk menghilangkan kutukan itu harus ada dalam pikiran Anda. Setelah saya membunuh Anda, saya akan melakukan pencarian jiwa pada jiwa primal Anda dan mendapatkan apa yang ingin saya ketahui. Kamu akan melakukan pencarian jiwa padaku. Anda adalah orang pertama yang berani mengatakan itu kepada saya selama beberapa ratus tahun. Saya akan menghormati keberanian Anda dengan membiarkan mayat Anda tetap utuh.
Pemuda berjubah hitam itu tersenyum marah sebelum dia mengangkat tangannya dan menembakkan beberapa segel mantra di sekelilingnya. Kemudian dengan serangkaian dengungan, 7 pilar cahaya putih menyilaukan melesat ke udara. Pada saat yang sama, naga banjir berwarna putih keperakan muncul dari masing-masing pilar cahaya, meraung ke arah langit. Buruk, 7 pilar naga, Tuan harus segera pergi. Sebelum Hanli dapat dengan jelas mengenali pilar-pilar itu, dia mendengar suara ketakutan Silver Moon di telinganya.